Shalom anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Iya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Kristen kita bab yang kedua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya, yang di rumah silahkan berdoa dalam hati masing-masing agar bisa menerima pelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Ibu, kita akan membahas di bab 2 dengan tema iman di dalam Kristus. Udah siap ya? Iya. Nah, sumber Alkitab kita boleh kita buka nanti dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, Roma 6 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Nah, yang bagian pertama kita akan membahas makna di dalam Kristus. Anak-anak Ibu sekalian, di sini ada tokoh Alkitab yang bernama Hudson Taylor. Dia adalah seorang misionaris asal Inggris yang melayani di Cina selama 51 tahun. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Ibu akan menjelaskan si Hudson Taylor ini mengabarkan Injil bagi orang Cina. Dia hidup seperti orang Cina dan mengikuti semua peraturan sama seperti orang Cina. Ia mendalami budaya dan bahasa Cina sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Nah, tindakan Hudson Taylor untuk hidup dan berpenampilan seperti orang Cina bukanlah sekedar pendekatan biasa, tetapi merupakan wujud penyerahan diri seutuhnya untuk menjadi rekan sekerja Allah bagi orang Cina. Iya. Nah, artinya di sini anak-anak Ibu, si Hudson Taylor tadi karena merasakan bagaimana kuasa Tuhan dalam hidupnya, maka dia ingin mengabarkan firman itu ke Cina tadi dengan cara pendekatan. Nah, si Hudson Taylor tadi caranya yaitu dengan mempelajari bahasa Cina, budayanya, sehingga nanti Injil yang diterima oleh orang Cina tadi dimengerti oleh orang Cina tersebut. Nah, anak-anak Ibu sekalian, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan yang kedua, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, ini merupakan ayat Alkitab yang dimana dihidupi oleh si Hudson Taylor. Oke. Nah, kita akan lanjut ke bahasan kita berikutnya di dalam Kristus. Apa sih maksudnya di dalam Kristus ini? Di dalam Kristus artinya adalah berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Berada dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya mungkin dengan kata-kata yang simple, perilaku sama seperti Kristus. Itu artinya ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana beriman di dalam Kristus itu? Nah, arti beriman di dalam Kristus itu adalah hidup meneladani Kristus, percaya dan menerima pengampunannya, serta hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di surga. Nah, itu artinya beriman di dalam Kristus ya. Jadi kita itu hidup itu harus meneladani Kristus, kemudian kita percaya, menerima pengampunannya, dan hidup kita itu bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Itu arti beriman dalam Kristus. Yang kedua, makna di dalam Kristus. Nah, makna di dalam Kristus itu berarti mempercayakan diri dan melakukan seluruh kehendak Allah, ketaatan dan
penyerahan diri. Itu artinya ya, makna di dalam Kristus. Oke, anak-anak ibu yang ada di rumah. Nah, materi berikutnya, percaya kepada Yesus atau percaya dalam nama Yesus berarti mutlak percaya kepada diri Yesus seutuhnya. Artinya kita tidak hanya mengatakan ya aku percaya kepada Yesus, aku percaya dalam nama Yesus, tetapi kita tidak menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Yesus. Artinya mungkin di sini masih suam-suam kuku atau hangat-hangat ya. Jadi kita tidak sepenuhnya. Kalau persen mungkin bisa dihitung, iya aku percaya kepada Yesus. Tetapi yang dikasih sama Yesus itu cuma 50%. Padahal kalau kita percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya, itu harus 100%. Iya, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 18. Nah, anak-anak ibu, iman di dalam Kristus berarti membuang semua kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah, mengikatkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang seutuhnya demi keselamatan dan kepada kekuasaan Roh Kudus demi kekuatan sehari-hari. Sebab iman di dalam Kristus mencakup kepercayaan yang utuh dan ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalian pernah kan mendengar kata-kata ini, atau lebih tepatnya kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, anak-anak ibu, apa maksudnya? Maksud dari ketiga kata-kata ini adalah semuanya dapat terrealisasi di dalam Yesus Kristus. Oke, yang pertama, akulah jalan. Nah, banyak jalan menuju Roma, kata orang, sering membuat pikiran kita itu salah menuju surga. Nah, Rasul Yohanes mengajarkan hal yang berbeda, bahwa hanya ada satu cara, jalan dan akses masuk ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Iya. Nah, mengapa Yesus adalah jalan? Mungkin itu pertanyaan dalam pikiran kita ya sekarang ini ya. Nah, dalam masa perjanjian lama hingga perjanjian baru, tidak semua orang dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus. Hanya iman yang mewakili seluruh umat. Ya, hanya imam. Ruang Maha Kudus ini disebut tabut perjanjian. Nah, jadi tadinya itu dalam perjanjian lama itu, jadi kalau kita ingin membawa persembahan kepada Tuhan itu, kita harus melalui imam. Jadi imam itulah yang nanti yang bisa menghampiri tabut perjanjian. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, maka ruang Maha Kudus menjadi dua bagian. Jadi setiap umat boleh datang menghampiri Allah. Namun hanya orang yang beriman di dalam Kristus yang dapat menghampiri Allah, dan Allah akan membenarkannya. Hal ini dapat terjadi karena Yesus Kristus telah membuka jalan kepada Allah, dan dirinya sendiri adalah jalan itu. Surga hanya menerima orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, jadi ketika Yesus telah mati di kayu salib, nah jadi tidak ada lagi ketika kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, ketika kita mau bersekutu kepada Tuhan, tidak lagi melalui imam, tapi kita boleh langsung kepada Allah. Tapi itu kalau terjadi kalau kita membuka jalan ya. Kalau kita menuju misalnya seperti ini, kalau kita mau menuju ke rumah si A, nah kita harus dapat jalannya kan. Nah seperti itu juga ketika kita mau bertemu kepada Yesus dalam satu persekutuan. Oke, yang kedua, akulah kebenaran. Nah, banyak orang, banyak guru
yang pada masa itu memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran guru selalu diterima oleh murid atau pengikut serta melakukannya. Tapi hanya Yesus, guru agung, yang mengajarkan kebenaran dan berani mengatakan dirinya sendiri kebenaran itu. Iya. Meskipun Yesus menjelma menjadi manusia, dia tidak berdosa. Ia mengajarkan kebenaran. Ia dapat menjadi penebus manusia yang berdosa. Dialah sumber kebenaran. Orang yang tinggal dalam Kristus akan dianggap benar oleh Allah karena imannya kepada Kristus, sehingga ia diselamatkan. Oleh karena itu, percayalah kepadanya. Nah, maksud dari yang kedua ini, akulah kebenaran itu, yang ingin disampaikan bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Dia tadinya tidak, setelah dia menjelma menjadi manusia, dia tidak memiliki kesalahan, apalagi ketika dia di kayu salib. Itu semua karena dia ingin melakukan kehendak Allah, menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Jadi kita sekarang diajarkan agar kita percaya kepadanya. Nah, yang ketiga, akulah hidup. Nah, kalimat Yesus akulah hidup ini artinya itu lebih dalam lagi. Apa sih artinya? Artinya Yesus tidak hanya hidup di dalam dunia seperti kita ini, tapi lebih dari situ, maut. Ya, masih ingat kalian kan kematian Yesus? Nah, kematian Yesus itu dia tidak hanya mati saja, tetapi ia mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan Yesus itu merupakan kemenangan atas maut. Maka ia hidup dan memberi kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Nah, makanya kita sering mengatakan Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan yang kekal. Iya, karena dia tadi sudah mengalahkan maut, sudah bangkit, dan kita menang melawan maut. Ya, barang siapa yang beriman di dalam Kristus akan turut dimenangkan atas maut dan menerima kehidupan yang kekal. Nah, kalau anak-anak di rumah, kalian beriman di dalam Kristus, maka kalian juga turut dimenangkan atas maut dan wajib menerima kehidupan yang kekal. Nah, bagian C. Bagian C ini dengan judulnya Hanya Kasih Karunia. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang senang mendapatkan hadiah atau penghargaan? Tentunya pasti kita senang memperoleh yang namanya hadiah atau penghargaan. Nah, kalau kita di sekolah ketika kita mendapatkan hadiah, pastinya kita melakukan apa? Melakukan prestasi ya, belajar yang baik. Nah, di sini hadiah yang dimaksud itu adalah hadiah ketika kita tidak melakukan apa-apa atau cuma-cuma. Apakah itu? Nah, kalau kita masih ingat ya, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, itu bukan karena kekuatan manusia, makanya Allah mau menyelamatkannya, tetapi karena Allah yang begitu mengasihi manusia, maka dia memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Nah, jadi iman yang diberikan Allah kepada manusia itu untuk mengenal siapa Allah. Jadi iman adalah kasih karunia Allah yang mengandung makna ketergantungan manusia secara penuh kepada Allah, yang hanya dapat bertumbuh jika seseorang hidup dalam hubungannya yang akrab dengan Allah setiap hari di dalam seluruh kehidupannya. Nah, kalau kamu ingin dikatakan beriman, maka kamu itu harus memiliki hubungan yang
akrab dengan Tuhan. Apa caranya tadi? Caranya yaitu dengan rajin membaca Alkitab, mengikuti ibadah persekutuan, ibadah umum atau ibadah kategorial. Kemudian berdoa bersama, membaca Alkitab, itu semua bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga nantinya kita memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah iman yang bertumbuh. Ya. Oke, yang terakhir bagian D. Respons terhadap anugerah Allah. Nah, Allah telah memberikan iman di dalam hati semua manusia yang telah percaya kepadanya. Namun, pertumbuhan iman itu sangat bergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Allah melalui, nah ini tadi udah kita bahas ya, melalui doa, membaca dan merenungkan firman Allah, persekutuan, dan melakukan kehendak Allah. Nah, semakin akrab hubungan pribadi seseorang dengan Allah, imannya akan semakin kuat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Nah, anak-anak ibu, kalian juga mungkin pernah merasakan kalau kalian itu sudah merasa, oh, imanku sepertinya sudah mulai bertumbuh kepada Tuhan. Tetapi kenapa ya? Semakin aku dekat sama Tuhan, semakin banyak masalah yang kuhadapi. Nah, siapa pernah ada pemikiran seperti itu? Ibu mau tanya, pasti ada kan? Atau kalau nggak kita, entah orang tua kita, atau teman-teman kita, atau orang di sekitar kita, mungkin pernah mengatakannya ya, aku semakin dekat sama Tuhan, pasti banyak masalah. Nah, anak-anak sekalian, ingat, kalau kita menghadapi berbagai masalah, baik itu sakit, penyakit, kecelakaan, duka cita, kegagalan, dan berbagai kepahitan lainnya, itu bukan karena Allah meninggalkan manusia. Sebab justru dalam keadaan seperti itulah iman akan teruji keteguhannya. Apakah kalian tetap beriman kepada Allah? Atau karena masalah tersebut kalian semakin menjauh kepada Allah? Nah, itu akan menguji iman kalian. Jadi, anak-anak ibu, menumbuhkan iman seseorang kepada Kristus bukan apa yang dialaminya, melainkan respon yang diberikan seseorang kepada Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Nah, jadi harus ingat ya, menumbuhkan iman seseorang kepada Kristus bukan karena apa yang dialaminya, tetapi responnya itu adalah bagaimana respon kamu berikan kepada Allah dalam berbagai kehidupanmu.